Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kita kembali lagi bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas 21 ayat 5-11. Di sana dikatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bait Allah adalah tempat ibadah yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi. Kebanggaan kemegahan bait Allah memberi kesan bahwa ia akan bertahan selama-lamanya, sehingga mustahil untuk diruntuhkan atau runtuh. Tetapi Yesus mengejutkan mereka yang memuji kemegahan bait Allah tersebut. Dan Yesus menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan sebelum keruntuhan Yerusalem terjadi, ada beberapa tanda yang akan terjadi terlebih dahulu, yaitu akan muncul Mesias palsu. Ini berarti sebagai murid-murid Yesus perlu waspada agar tidak disesatkan. Akan terjadi peperangan dan pemberontakan. Akan terjadi gempa bumi, penyakit dan kelaparan, serta tanda-tanda alam lainnya. Singkatnya, ada penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid Yesus. Di tengah situasi yang demikian, murid-murid tidak perlu cemas, gentar, dan tawar hati. Semua penderitaan dan penganiayaan berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Murid-murid harus terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yakni bersaksi bagi Kristus. Allah akan memelihara mereka. Rambut orang yang percaya pada Yesus tidak akan hilang sehelai pun dari kepalanya. Ini menunjukkan perlindungan yang sempurna. Namun tidak berarti bahwa mereka tidak mungkin kehilangan nyawanya. Yesus membukakan kepada murid-murid hal-hal yang akan terjadi di masa depan, supaya jika hal-hal itu terjadi, mereka tidak perlu gentar dan kecewa. Mereka tahu hal-hal itu telah dikatakan Yesus sebelumnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai murid Kristus, kita perlu memiliki hati dan hidup yang selalu terarah kepadanya. Dari zaman ke zaman, murid Kristus harus mengalami berbagai ujian dan tipu daya si jahat yang berusaha membuat lengah dan lemah. Tidak terkecuali kita di zaman sekarang ini. Jangan biarkan bujuk rayu dosa atau pemutar-balikan ajaran atau tekanan aniaya mengalihkan kesetiaan kita dan sikap berjaga-jaga kita kepada Yesus Kristus. Tetapi teruslah berfokus pada kehidupan yang kekal itu, yakni kerajaan surga. Tetaplah berjaga-jaga, waspadalah dan jangan disesatkan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang maha mulia, kami umat-umat-Mu datang bersyukur dan berterima kasih untuk nafas hidup udara segar yang masih kami rasakan. Bapa, saat ini kami menyatukan hati kami, mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami, suami, istri, anak-anak, rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, usaha, ladang, sawah, ternak yang menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau Allah kami yang maha tahu. Engkau tahu kesusahan, kekhawatiran, duka cita, air mata kami, hati kami yang hancur oleh karena keadaan yang tidak bisa kami kendalikan. Tapi kami tetap bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan kelepasan bagi kami. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat Pendeta Rikson Sarumpait sekeluarga, Ibu Yanti dan anak-anak Ine, Sela, dan Bonar yang saat ini dalam pemulihan. Begitu juga Pendeta Tambanon yang dalam keadaan sakit, dan masih banyak lagi umat-umat-Mu yang mengalami sakit saat ini. Tuhan, sebagaimana kuasa kesembuhan yang Engkau nyatakan di waktu-waktu yang lalu kepada orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati Engkau bangkitkan, kiranya kuasa yang sama boleh terjadi kepada umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkaulah Allah kami yang tahu memberi jawab yang terbaik bagi kami. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang setia di dalam pelayanan. Di antaranya, keluarga Pendeta Agustin Rakmeni, kiranya kesehatan, semangat, sukacita surga menjadi bagian kami semua. Firman yang sudah kami dengarkan tadi dan bacaan renungan pagi yang akan diperdengarkan, dengan kuasa Roh Tuhan dapat menuntun kami untuk hidup lebih benar dari hari ke hari. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Selasa 9 Februari 2021. Judulnya, Hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang-orang muda pergi ke dunia ini untuk menghadapi segala bujukannya kepada dosa, nafsu untuk mendapat uang, untuk permainan dan pemanjaan diri, untuk pertunjukan kemewahan dan pemborosan, mencari laba yang besar, penipuan, perampokan, dan kebinasaan, apakah pengajaran-pengajaran yang akan ditemukan di sana? Spiritisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang belum jatuh dalam dosa, bahwa tiap-tiap pikiran akan menghukumkan dirinya, bahwa pengetahuan yang benar menaruh manusia di atas segala hukum, bahwa semua dosa yang diperbuat adalah tidak merusak, karena apapun yang ada adalah benar, dan Allah tidak menghukum. Yang terhina di antara manusia digambarkannya sebagai di surga dan sangat ditinggikan di sana. Jadi sangat banyak orang diajak untuk mempercayai bahwa keinginan itulah hukum yang tertinggi, bahwa kebebasan itulah kemerdekaan, dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab kepada dirinya. Dengan pengajaran seperti itu yang diberikan tepat pada permulaan hidup, ketika pendorong hati sedang sekuat-kuatnya dan tuntutan supaya menahan diri dan suci adalah paling mendesak, di manakah segala pelindung kebajikan? Pada waktu itu juga durhaka sedang merusak, menghapuskan segala hukum, bukan saja yang ilahi, melainkan manusia juga. Demikianlah pengaruh-pengaruh yang harus dihadapi oleh orang-orang muda dewasa ini. Untuk berdiri di tengah-tengah kegaduhan seperti itu, mereka sekarang harus meletakkan alasan tabiat.
pada tiap-tiap keturunan dan di tiap-tiap negeri. Alasan yang benar dan contoh bagi pembangunan tabiat adalah selamanya sama. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan hidup juru selamat kita, itulah satu-satunya dasar yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Disinilah satu-satunya pelindung untuk keikhlasan perseorangan, untuk kesucian rumah tangga, kesejahteraan masyarakat atau keseimbangan bangsa. Di tengah-tengah segala kebingungan hidup dan bahaya dan tuntutan-tuntutan yang bertentangan, satu-satunya peraturan yang selamat dan pasti ialah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu bagi kami. Pagi ini kami sudah diingatkan melalui bacaan renungan pagi, di mana kami akan menghadapi pengaruh-pengaruh kehidupan yang lebih mementingkan diri sendiri. Bapa, tolong kami agar kami tetap berdiri teguh pada perintah-Mu, karena sesungguhnya perintah-Mu itu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Berkaryalah di dalam hidup kami dan bentuklah kami seperti yang Engkau inginkan. Bapa, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang sisa hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya damai sejahtera sukacita surga menjadi bagian kami semua dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.